Ajang penghargaan bagi insan pertelevisian ke-14 kali ini benar-benar berjalan sempurna. Tidak hanya bertaburan para bintang saja. Ajang Panasonic Gobel Award ini pun nyatanya telah menyulutkan semangat para insan pertelevisian untuk terus melahirkan karya-karya yang patut diacungi jempol. Piala dan penghargaan yang disabet Nikita Willy, Atta Larik, Olga Syahputra dan yang lainnya semoga bisa menjadi pemacu semangat untuk terus berkiprah demi memberikan yang terbaik di dunia pertelevisian kita. Saja, saat maju bersama Ashanty, Anang menyalami orang tua Krisdayanti yang merupakan mantan mertuanya dengan hangat. Dan lihatlah, ketika tiba di hadapan Raul Lemos, Anang tak sungkan memeluk pria yang pernah membuat hatinya remuk redam tersebut. Oh, pas dia pelukan semua tepuk tangan. Ya, tadi banget. Pas pelukan sama Raulnya, terus dia giniin kita semua tepuk tangan. Jadi suasananya benar-benar cair gitu. Pelukan mas siapa? Oh iya, ya aku harus menghormati lah. Ini kan yang selalu aku bilang bahwa Yanti sudah memulai hidup baru dengan cita-cita barunya, dengan cinta barunya. Dia udah berjalan. Memang tinggal aku yang masih sendiri, tapi artinya bahwa aku juga aku bilangnya bahwa aku juga harus membangun cinta baru buat Raul dan Krisdayanti. Selamat menempuh hidup baru. Terus Semoga langgeng sampai kakek nenek. Amin. Amin. Kehadiran Anang di pesta pernikahan Kade Raul membuat pesta itu terasa sempurna. Sayangnya, saat bahagia itu membungah, saat itu pula berita pedih itu harus kita terima. Sang diva siap tinggalkan panggung tarik suara demi mengikuti sang suami ke Timor Leste. Haruskah karir Kade berakhir sampai di sini saja? Akankah kejayaan Kade bakal tinggal kenangan, terutama bagi para penggemar yang selama ini telah setia mendukungnya? Selain Jakarta, perhelatan mewah acara resepsi pernikahan Kade dan Raul Lemos pun nyatanya akan berlanjut ke Dili, Timor Leste. Dan lagi-lagi, acara resepsi pernikahan kedua pasangan duda janda ini pun akan dilangsungkan secara mewah, mengingat kedekatan Raul dengan para petinggi Timor Leste. Ya, Raul memang merupakan lelaki teristimewa bagi Kade. Kasih sayang serta perhatian yang dicurahkan Raul bagi dirinya nyatanya telah membuat hati Kade luluh. Bahkan lantaran besarnya cinta Kade kepada Raul itu, Kade pun rela hijrah ke Dili dan menanggalkan atribut kedivaan yang selama ini digenggamnya. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Saya diizinkan sama alhamdulillah suami saya untuk bisa mengungkapkan juga perasaan bahagia saya. Terus terang ini pengalaman yang baru kembali untuk saya memegang peranan menjadi seorang istri yang insya Allah bisa menjadi tuntunan, menjadi wanita yang bisa terus berada di samping dalam suka dan duka. Sayang sih kalau misalnya Mi berhenti jadi penyanyi, maksudnya jadi berhenti kan tadi dia kan diva yang terkenal banget itu. Terus kalau dia berhenti ya sayang aja gitu. Rencana kepindahan Kade ke Dili rupanya telah mendapatkan restu dari keluarga besarnya dan juga kedua buah hatinya, Aurel dan juga Azriel. Oh ya, Yanti mengikuti suaminya pasti, tapi dia nggak akan sana terus, dia akan bolak-balik Jakarta. Sedih sih harus jauh kan, karena ya kan kalau Mimi kan kalau di rumah di dalam kan aku bisa cuman jalan kaki. Kalau ini jauh, sedih banget, jarang ketemu. Mereka berdua adalah orang yang cukup matang dan dewasa menentukan jalan hidupnya masing-masing ya. Menurut aku pasti mereka sudah akan berjalan dengan jalan yang harusnya lebih baik. Apapun bentuknya, Yanti punya background, Raul punya background. Pasti cita-citanya akan lebih baik, pasti ya.
Kadi dan Raul memang tampak sangat bahagia tadi malam. Namun kebahagiaan ternyata bukan monopoli pengantin baru ini saja. Nikita Willy dan Atta Syah pun juga merasakan hati mereka terbang sampai ke awang-awang. Seperti apa pengalaman bahagia Niki, Atta, serta yang lainnya dalam pagelaran Panasonic Gobel Award tadi malam? Nikita Willy adalah salah satu maskot remaja sukses yang menjadi ikon sinetron di RCTI. Cantik, muda, dan berprestasi. Namun, Niki tak sendirian. Di jagat hiburan tanah air, Niki harus bersaing bersama beberapa nama lain seperti Naysila Mirdad dan Asmirandah untuk menjadi yang terbaik. Siapakah yang terbaik antara Nikita Willy dan Asmirandah? Ya, pertanyaan itulah yang menggelayut di hati para pemirsa bagi dua gadis cantik tersebut. Pasalnya, sinetron yang dibintangi Nikita dan juga Asmirandah sama-sama menjadi sinetron yang paling diminati para pemirsa setianya. Dan kemarin, dalam suasana hati yang gelisah, Nikita pun melakukan serangkaian persiapan menuju ajang Panasonic Gobel Award ke-14 tersebut. Sekarang kita langsung menuju ke Jakarta Theater. Ini udah sama manajemen aku dan supir aku juga, sama asisten aku. Dan aku nanti membaca nominasi, juga masuk sebagai nominasi artis terfavorit. Dan sinetron aku, Putri yang Ditukar, juga masuk. Doain aja semoga semuanya menang. Dan semalam pertanyaan itu pun akhirnya terjawab. Dalam ajang Panasonic Gobel Award ke-14 yang digelar di Ballroom Jakarta Theater Jakarta Selatan, Niki pun terpilih sebagai aktris terbaik. Kemenangan Nikita Willy ini nyatanya mampu menggeser 4 nominasi lainnya seperti Asmirandah, Naysila Mirdad, Agnes Monica, dan juga Shiren Sungkar. Aktris terfavoritnya adalah Nikita Willy Putri Ditukar. Alhamdulillah banget ya, maksudnya nggak sia-sia lah ya, dari pulang sekolah langsung syuting sampai pagi 3 jam untuk tayangan 3 jam dan akhirnya untuk mendapatkan ini juga. Cuma yang jelas masuk nominasi aja aku udah alhamdulillah, karena memang ini sebenarnya pertama kalinya aku masuk nominasi gitu ya. Dan ini udah alhamdulillah banget. Kebahagiaan Niki pun kian lengkap saja. Bagaimana tidak? Sinetron berjudul Putri yang Ditukar rupanya ikut terpilih sebagai sinetron favorit pilihan pemirsa. Tidak sampai di situ saja. Kebahagiaan Nikita dan seluruh pemain sinetron Putri yang Ditukar kian sempurna saat Atta Syah didaulat sebagai aktor terfavorit. Atta bahkan sanggup meruntuhkan dominasi Dude Harlino yang selama 3 tahun belakangan ini selalu terpilih sebagai aktor terfavorit pilihan pemirsa. Ya luar biasa, ini overwhelming buat saya. Saya merasa sangat berlebihan buat saya karena saya sama sekali tidak mengharapkan apa-apa untuk menjadi seorang Prabu Wijaya di sinetron Putri yang Ditukar, sama sekali tidak. Ya, ajang penghargaan bagi insan pertelevisian ke-14 kali ini benar-benar berjalan sempurna. Tidak hanya bertaburan para bintang saja. Ajang Panasonic Gobel Award ini pun nyatanya telah menyulutkan semangat para insan pertelevisian untuk terus melahirkan karya-karya yang patut diacungi jempol. Piala dan penghargaan yang disabet Nikita Willy, Atta, Olga Syahputra, dan yang lainnya semoga bisa menjadi pemacu semangat untuk terus berkiprah demi memberikan yang terbaik di dunia pertelevisian kita. Aduh ya Allah, makasih banyak ya Allah ya Tuhan. Terima kasih buat anak-anak yatim piatu Olga yang tadi habis maghrib pada doain Olga. Iya, maksudnya gue bilang makasih buat orang yang udah doain gue. Lu diem aja, gak usah gue campur dia. Ya. Buat ini, siapa namanya? Ya Allah, gue blank. Dalam sejarah pertelevisian Indonesia, kepemimpinan tertinggi dalam sejarah TV Indonesia, mengalahkan Piala Dunia. Tim ini yang bekerja di lapangan, mengcover semua pertandingan yang disiarkan secara live kepada semua ratusan juta pemirsa Indonesia. Jadi inilah tim pemecah rekor kepemirsaan televisi di Indonesia. Itu.
Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Simak terus kabar-kabari serta cek and recheck setiap hari Senin hingga Sabtu jam 3 sore hanya di RCTI. Oke, selamat sore dan sampai jumpa.